فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Dan kita akan baca bab yang baru pada kajian kita, Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'ala nabi. Bab yang kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, bab as-sadisu wa as-salasun, bab yang ke-36. Lebih dari setengah kita baca bab-bab dalam buku ini, karena penulis sendiri Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan sekitar 60-an bab. Kita pada sekarang pada bab yang ke-36 dengan bunyi bab minasyirki iradatul insani bi amalihi ad-dunya. Termasuk kesyirikan manusia menginginkan dengan amalan dia perkara duniawi. Jadi judul bab ini sebenarnya kelengkapan dari bab yang sebelumnya tentang riya. Namun ini lebih khusus lagi, bukan cuma sekedar mencari pujian, sanjungan, tapi bab ini lebih memperinci tentang amalan seseorang mungkin lillahi ta'ala, tapi dengan amalan tersebut dia cari kemanfaatan duniawi. Dan beliau memvonis bahwasanya ini termasuk kesyirikan. Ini mengurangi nilai kemurnian tauhid seseorang. Ini syirik, termasuk kesyirikan. Kalau ada niatan ini pada seseorang, berarti amalan tersebut tertolak. Sebagaimana pada judul bab yang sebelumnya, apabila ada indikasi riya di dalamnya, amalan tersebut tertolak. Soalnya kita juga nanti dapati dari dalil-dalil yang penulis bawakan dalam bab ini. Kemudian sebelum kita baca ayat, niatan mendapatkan perkara duniawi ini umum, karena perkara dunia di sana luas. Kita ambilkan garis besarnya apa yang ditunjukkan oleh perkataan Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran. Disebutkan di dalam perkara perhiasan dunia. Dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Kata Allah Subhanahu wa taala, dihias-hiaskan bagi manusia syahwat duniawi berupa istri, anak, harta berupa emas dan perak, kemudian kendaraan berupa kuda yang dirawat, diurus, hewan ternak, dan juga perkebunan. Allah tutup dengan dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu adalah perhiasan dunia. Dan apa yang telah diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan niat duniawi dalam beramal. Bisa beramal seperti contoh kecil seorang yang mungkin ditugaskan sebagai muadzin, mengumandangkan adzan, namun dia meminta upah dengan adzan dia tersebut. Adzan termasuk amalan soleh lillahi ta'ala. Tapi ketika dia mengharap upah duniawiyah di balik adzannya dia tersebut, babnya tertuju kepada dia. Minasyirki iradatul insani bi amalihi ad-dunya. Termasuk kesyirikan seseorang beramal dengan amalan dia tersebut, namun yang dia harap adalah perkara duniawiyah.
Itu contoh kecil tadi. Wa ila silahkan memasukkan seluruh contoh kasus amalan syariat namun dengan tujuan mengharap perkara dunia. Entah itu tayyib yang ditunjuk oleh perkataan Nabi SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadisnya masyhur, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajar." Barang siapa yang hijrahnya itu kepada dunia atau wanita yang ingin dia pinang, yang ingin dia nikahi, yang ingin dia lamar, Allah Nabi SAW tutup fa hijratuhu ila ma hajar. Nah, kalau begitu apa yang dia dapati tergantung dari amalan, apa yang dihijrahkan kepadanya. Hadis tersebut memiliki sebab, meskipun mereka semuanya termasuk bukan sebab. Hadisnya tepat, kisahnya tepat, namun bukan termasuk sebab wurud hadis, sebab keluarnya hadis. Seseorang dijuluki dengan Muhajiro Ummi Qais. Dijuluki dengan hijrah dengan tujuan Ummu Qais, seorang wanita namanya Ummu Qais. Dia penduduk kota Makkah. Tidak dimaksud dalam hadis ini, kisah itu. Seorang wanita namanya Ummu Qais, penduduk kota Madinah. Jadi yang lain, sahabat-sahabat yang lainnya berbondong-bondong untuk hijrah lillahi ta'ala, hijrah untuk berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, berpindah dari negeri syirik ke negeri tauhid. Firar bijin dengan fitnah, lari membawa agama menyelamatkan diri dari fitnah. Namun ada seseorang yang dia berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah bukan karena Islam, bukan karena hijrah lillahi ta'ala, tapi seorang wanita yang ingin dia nikahi, namanya Ummu Qais. Akhirnya dijuluki dengan Muhajiru Ummi Qais. Semacam ini, dia tidak mendapatkan hijrah lillahi ta'ala, tapi yang dia dapati adalah apa yang dia niatkan. Kita dapat nanti dari ayat yang akan kita baca. Akan kita singgung juga nantinya berkaitan dengan seseorang berdakwah lillahi ta'ala, dakwah termasuk amalan yang besar dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah boleh meminta upah? Apakah boleh menerima bayaran, ganjaran dari dakwah dia tersebut? Akan kita kaji dalam bab ini. Ketarikan antara bab ini dengan kitab tauhid jelas sekali, beliau vonis dari awal minasyirik, termasuk kesyirikan, bahwasanya amalan ini adalah menggugurkan tauhid. Amalan ini menggugurkan tauhid. Makanya penting untuk dikaji. Penting untuk dikaji untuk tetap menjaga kemurnian tauhid seseorang kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai amalan ini ada di sebagian pelaku tauhid wa iyadillah. Kita baca wa qauluhu ta'ala. Dalil yang pertama berupa ayat. Beliau memiliki kebiasaan yang beliau lakukan dalam kitab-kitab beliau ini. Buku Salafiyah kita dapati ketika kita membacanya, mengkajinya, subhanallah, manis terasa. Seperti inilah ilmu kalau ilmu terasa manis, seperti apa yang kita dapati dari buku-buku semacam ini. Dari sisi perkataan beliau hanya berupa judul bab, merupakan judul materi. Kemudian beliau bumbuhi dengan pertama perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau susulkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau simpulkan dalam masail tanpa neka-neku, tanpa bertele-tele, langsung masuk pada inti dari pembahasan. Perkataan beliau cuma berupa judul bab, sisanya beliau masukkan dalam dalil. Dan inilah sumber agama Islam, Alkitab dan Sunnah. Beliau dalam Al-Quran wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah Ta'ala, maka yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fi ilayhi ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa haditha ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dua ayat dari surat Hud.
Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nah, dunia yang dia inginkan. Artinya Allah langsung tentukan bahwasanya bukan akhirat yang dia inginkan tapi dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami penuhi amalan mereka dan mereka tidak dikurangi. Perbuatan mereka, pekerjaan mereka, kami berikan apa yang dia inginkan dari perkara duniawi tersebut. Dia minta dunia, kami kasih dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki jatah di kehidupan akhirat kecuali neraka. La ilaha illallah. Ayat semacam ini menunjukkan bahwasanya harus kita memilih mau dunia atau akhirat. Kalau dunia berarti tidak dapat akhirat. Kalau mau siap pilih akhirat, konsekuensinya adalah dunia tidak dapat. Niatan dalam hati kita perbaiki. Mau dunia atau akhirat. Kalau mau dua-duanya tidak akan dapat. Allah sebutkan harus. Mau cari dua-duanya, nah tidak akan pernah dapat dua-duanya. Salah satunya harus ditentukan. Ganjarannya adalah kalau yang diinginkan perkara duniawiya, ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah tidak ada jatah bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapus apa yang mereka perbuat dari amalan kebaikan, terhapus. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan perbuatan mereka dengan mengejarnya duniawiya mereka adalah perbuatan kebatilan. Dalam banyak tempat Allah Subhanahu wa taala selalu mengunggulkan yang namanya akhirat daripada perkara duniawiya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik, lebih bagus daripada yang pertama, yakni dunia. Ini Allah janjikan bahwasanya Allah segerakan apa yang dia cari. Seperti dalam perkataan Allah pada surat Al-Isra, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman." Barang siapa yang menginginkan segera di kehidupan dunia, bukan akhirat yang dicari, tapi yang disegerakan di kehidupan dunia. Allah penuhi keinginan dia. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami berikan apa yang dia inginkan di kehidupan dunia. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kemudian namun setelah itu siap. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan kepada dia neraka di kehidupan akhirat yang dia akan sampai kepadanya madmuman madhura, terhina, hina dina. Sebenarnya mengatakan bahwasanya aku mau cari akhirat tapi dunia juga aku mau cari. Tidak bisa, harus satu. Tentukan salah satu. Mencari dunia, akhirat tidak ada. Makanya seseorang pernah ditanya oleh seseorang di hadapan Imam Sufyan Ats-Tsauri, apa profesimu? Dengan bangga dia mengatakan, talibul hadis, penuntut ilmu hadis. Nah, orang ini baru dalam terjun dalam berkecimpung dalam dunia hadis, maka dia nggak tahu apa konsekuensi dari mengaku aku adalah ashabul hadis. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya, nah, man talaba ilmal hadis aflas, barang siapa yang menuntut ilmu hadis dia akan bangkrut. Dan juga dari Imam Syu'bah rahmatullahi alaih, yang dijulukan Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya dia adalah Amirul Mukminin fil hadis. Dia adalah pemimpin kaum mukminin dalam ilmu hadis. Dia mengatakan, semenjak aku menuntut ilmu hadis, wallahi barang-barang perkatas ibuku aku jual. Dia mengatakan bahwasanya aku mengambil panci ibuku di dapur aku jual. Karena apa? Dia berkecimpung dalam dunia hadis, artinya tidak ada lagi waktu untuk mengejar dunia. Karena ketika seseorang masuk dalam menuntut ilmu, cita-cita dia adalah akhirat, tidak ada lagi waktu untuk mengejar dunia. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa
Amalan seseorang akan terhapus ketika dia meniatkan dengan amalan dia tersebut mencari harta benda duniawi yang berupa hal-hal yang telah kita sebutkan tadi di depan dari apa yang Allah terangkan dalam surat An-Nisa. Perkara dunia adalah cari perempuan atau istri, anak, keturunan, harta, emas dan perak, kemudian kendaraan, perkebunan, hewan ternak, atau juga bahkan posisi dan jabatan. Posisi dan jabatan. Syekh Mukbil rahmatullahi alaih pernah ditanya tentang seseorang yang dia bersekolah, kemudian dia mengharap dari sekolah tersebut ijazah, pujian yang disegerakan. Syekh Mukbil menjawab dalam perkataan Subhanahu wa ta'ala, innaha ulai yuhibbuna al-ajila wa yadaruna warra'ahum yawman takir. Orang-orang ini mengejar pujian yang disegerakan di kehidupan dunia dan mereka meninggalkan hari yang berat di kehidupan akhirat. Mungkin mereka dapat apa yang mereka inginkan atau mereka cari dari ilmu dunia, diberikan titel, diberikan gelar, diberikan jabatan. Namun jujur beliau mengatakan wa yadaruna wara'ahum yawman takir, dan mereka meninggalkan hari yang berat di hari kiamat. Dan makna dari ayat ini barakallahu fikum keterkaitan dengan jilbab di atas kita sebutkan bahwa beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala mencela dengan keras orang ini. Pertama, atau tipe orang seperti ini. Pertama, Allah menafikan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang seperti ini tidak ada jatah bagi dia di kehidupan akhirat kecuali neraka. Yang mengejar dunia, wallahi mereka tidak akan pernah sampai ke akhirat. Makanya sebagai mereka mengatakan bahwasanya gantung cita-citamu setinggi langit. Kurang tinggi langit. Di atas langit masih ada langit. Alangkah bagusnya adalah jantung. Gantung cita-citamu setinggi surga. Karena di atas langit masih ada langit. Ketika saudara ditanya apa cita-citamu, mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi polisi. Pilot paling tinggi di awan. 2000 kaki, 3000 kaki. Tidak sampai ke langit. Namun cita-cita para penuntut ilmu adalah akhirat. Cita-cita para penuntut ilmu adalah surga. Kemudian yang kedua, setelah Allah menghukumi mereka tidak memiliki bagian di kehidupan akhir kecuali neraka. Kemudian wahabitu masona'u fiha, terhapus apa yang mereka amalkan dari amalan kebaikan. Terhapus tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Yang mereka dapat hanyalah dunia, akhirat mereka tidak dapat. Berikutnya, wabatilu maqanu ya'mal. Kemudian perbuatan mereka batil. Apa yang mereka usahakan selama ini adalah batil. Jadi jangan minder ketika barakallahu fikum engkau hidup dengan serba kekurangan namun tetap hadir di majelis ilmu. Ketika ada mungkin saudara kita yang sibuk dengan dunianya tapi tidak hadir ke majelis ilmu, dia dapat dunia engkau tidak dapat, enggak perlu minder. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, akhirat lebih bagus, lebih baik daripada kehidupan al-ula. Seberapa banyak yang mereka dapat? Berapa juta dalam satu bulan mereka bisa cetak? Ketika tidak hadir ke majelis ilmu, wallahi rugi. Dan kita akan baca dalil yang kedua berupa hadis yang luar biasa, muttafaqun alaih. Kita akan baca. Katakan penulis, semoga Allah merahmati beliau, Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa fi sahih Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah, kata beliau, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ta'isa wan tukis wa idza syika falan tukish. Tuba li 'abdin akhadha bi inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu
muqbarratan qadama in kana fil hirasati kana fil hirasa wa in kana fis saqati kana fis saqa in ista'dana lam yu'dan la wa in syafa'a lam yushfa. Nah, hadis yang agung luar biasa kita akan artikan hadis ini, hadis Abu Hurairah dalam Sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka hamba dinar menghambakan diri kepada mata uang emas. Celaka hamba dirham menghambakan diri kepada mata uang perak. Artinya abdun menghambakan diri. Cita-cita dia bangun di pagi hari, terbetik di pikiran dia bagaimana cara mencetak uang emas, bagaimana cara mendapat uang dinar. Ta'isa Abdul Khamisah, celaka hamba, khamisah adalah sejenis kain yang dari jenis kain yang istimewa yang dikenakan biasanya digunakan sebagai simbol kekayaan. Ta'isa Abdul Khamilah, semacam selimut atau selendang yang biasa digunakan untuk kemulang selimutan. Alhamdulillah ini nama-nama pakaian yang biasa dijadikan sebagai barang siapa memiliki jenis pakaian ini dijuluki orang hartawan. Yang maksud dari potongan. Yang kedua ini jenis pakaian. Hidup dia, puncak dari cita-cita dia hanya untuk mengejar satu hal ini, apa itu berpakaian yang indah agar dipuji, sampai terlalaikan dengan tujuan utama mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW perinci lagi tentang jenis orang seperti ini. In utiya radiya wa illam yu'ta sakita, apabila dia diberikan dia ridho, namun ketika tidak diberikan dia akan murka, marah, menyalahkan orang lain. Dapat harta tidak bersabar, tidak dapat menyalahkan orang lain, berkeluh kesah. Sampai-sampai meninggalkan yang paling wajib dan diciptakan untuknya, ibadah. Ibadah dijadikan nomor kesekian, hak Allah dijadikan nomor kesekian. Kalau cita-cita dia yang paling puncak adalah ini, bagaimana caranya mencetak harta. Tak ada lagi niatan untuk barakallahu fikum mencetak pahala. Lanjut kata beliau, kata Nabi SAW, Taisa wan tukis wa idza syita falan tukis. Celaka, merugi. Seperti ini cita-cita dia adalah celaka. Wa idza syita falan tukis, dan apabila tusuk dengan duri, mungkin mengenai sebagian duri kakinya, falan tukis tidak akan pernah lagi bisa terlepas. Artinya orang ini betul-betul rugi. Dua ungkapan terakhir ini adalah apabila orang tersebut memang cita-cita dia adalah dunia, orang ini rugi, mencelakakan dirinya, terkadang juga bisa mencelakakan orang lain. Ketika cita-cita dia hanya dunia, kemudian dia dapat dunia, ketika dia terpuruk, tidak bisa lagi akan bangkit. Idza syita falan tukis, apabila ditusuk, terkena kecelakaan, musibah, malapetaka wan tukis. Orang ini tidak akan pernah lagi bisa kembali ke semula. Ini adalah ketika ditusuk dengan sesuatu, namun dia tidak bisa lagi kembali ke asalnya. Yang mana tukis adalah tadinya dia sehat, kemudian diberikan musibah oleh Allah, dengan rasa sakit, baru sembuh sakit lagi. Artinya orang kalau sudah cita-cita dia adalah dunia, yang terpikir hanya dunia, orang ini penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Tidak bisa menyembuhkan penyakit dia kecuali adalah harta yang diinginkan. Artinya dia sudah terlampau jauh dalam tahapan kecanduan. Sama dengan orang yang kecanduan sesuatu. Kita berikan contoh kecil, orang yang sudah kecanduan dengan misalnya obat-obatan terlarang. Diberikan celaka, tidak diberikan dia akan mati. Biar tidak mati, dia butuh apa? Dia butuh juga obat yang terlarang yang sama dengan orang ini. Dia senangnya itu dengan harta. Ketika dia terpuruk, apa yang dia butuhkan untuk menyembuhkan dia? Harta. Adapun para penuntut ilmu, adapun orang cita-cita dia adalah dunia, masuk kami akhirat. Selalu ketika dia mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan.
ciri-ciri orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saja orang-orang beriman adalah apabila disebutkan nama Allah hati mereka gemetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka bertawakal. Kalau sudah dunia cita-citanya tidak ada bisa menyembuhkan dia kecuali dunia. Ini potongan yang pertama dari hadis sekaligus menerangkan tentang jenis orang yang pertama. Adapun jenis orang yang kedua sebagai pujian adalah lawan dari yang pertama. Tuba li abdin akhadha bi inani farasihi fi sabilillah. Sungguh beruntung seorang hamba yang mengambil tali kekang kendaraannya, dia giring ke jalan Allah sabilillah. Ungkapan tentang akhadha bi inani farasihi, akhadha mengambil. Artinya adalah usaha untuk sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berpangku tangan di rumah, tapi ada usaha, ada perjuangan, ada pengorbanan. Memegang tali kekang bukan dengan kelemahan, bukan dengan intinya butuh dengan kekuatan. Kemudian perjuangan yang lainnya adalah ditunjukkan oleh hadis ini. Ash'asa rasuhu mubarratan qadama. Rambutnya terterpa dengan rambutnya acak-acakan. Kemudian kakinya terkena dengan debu. Menunjukkan bahwasanya orang ini betul-betul sungguh-sungguh dalam berperang, sungguh-sungguh dalam berjihad, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu sampai seperti ini pengorbanannya. Tak peduli dengan rambutnya yang acak-acakan karena berjihad, terterpa dengan mungkin panas, debu mengenai kakinya. Berbeda sekali dengan jenis yang pertama di atas, apalagi disebutkan dengan Ta'is Abdul Khamisah, jenis pakaian. Sebagian orang dijuluki bahwasanya dia celaka karena apa? Karena cita-cita dia hanya pakaian yang indah. Apabila dia di penjagaan, maka dia di penjagaan. Apabila dia di pasukan barisan tengah, maka dia di barisan tengah. Al-Firasa artinya adalah penjagaan di perbatasan. Artinya apabila ditunjuk untuk menjaga di perbatasan, dia akan memenuhi keinginan tersebut, tidak menolak, menerima keputusan sang pemimpin. Apabila ditunjuk untuk menempatkan barisan di tengah, safu adalah ungkapan tentang barisan di tengah karena pasukan perang mereka memiliki strategi dan julukan untuk saku sendiri adalah barisan di tengah. Jadi barisan adalah namanya Maimana Maisarah, pasukan kanan dan pasukan kiri. Inilah yang mengepung dari kedua arah. Di depan adanya namanya pasukan pendobrak, kemudian sako di tengah, kemudian di belakang pasukan inti. Pasukan inti biasanya berada pada bagian paling belakang. Jadi salah menempatkan pasukan inti bagian depan. Kalau menurut perang Islam, sejarawan menyebutkan tentang strategi perang, pasukan ini sebenarnya tepatnya bagian belakang, yang memiliki kekuatan, yang memiliki manuver yang andal biasanya bagian belakang. Karena kenapa? Kalau barisan depan ditempatkan orang yang kuat, musuh sudah ciut. Tapi taruh pasukan depan anak-anak yang mungkin terlihat masih muda, kurus kerempeng, kecil, pasukan akan menganggap remeh. Begitu mereka maju, intinya nanti di belakang yang kesatria, pendekar, gagah, perkasa baru muncul ketika musuh mulai menganggap enteng. Jadi seorang yang kedua ini masih lanjutan dari terjemahan akan hadis ini. Apabila dia ditunjuk untuk menjaga di perbatasan, dia akan jaga di perbatasan, artinya tidak akan menolak. Apabila ditunjuk untuk maju ke barisan tengah, dia akan maju ke barisan tengah. Ini sta'adzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yushfa'. Apabila dia meminta izin, tidak akan diberikan izin kepada dia, dan apabila memberikan syafaat, kemanfaatan kepada orang lain, dia tidak akan diberikan syafaat. Ungkapan tentang orang ini sebenarnya tidak ada nilai dan harga di depan pandangan mata manusia. Orang ini seakan-akan disepelekan. Namun ternyata orang seperti ini, subhanallah, dia memiliki nilai yang lebih di hadapan Allah yang belum tentu didapati oleh kebanyakan orang yang niat dan cita-citanya sebutkan di depan. Cita-cita dia adalah mata uang emas, cita-cita dia adalah mata uang perak. Orang semacam ini mungkin ketika meminta izin, dia akan diberikan izin. Ketika memberikan syafaat, dia akan diberikan syafaat kepadanya. Tapi orang yang cita-cita dia adalah akhirat, belum tentu mendapati tempat sebagaimana didapati tempat oleh orang-orang yang disebutkan pertama di depan.
Barakallahu fikum jami'an, keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab depan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki sebagian orang adalah hamba terhadap dunia. Perkara-perkara dunia disebutkan sini seperti mata uang emas, mata uang perak, mata uang perak, pakaian yang indah. Arti dari penghambaan diri kepada dunia adalah pagi, petang, siang dan malam hanya terbetik dalam pikiran dia adalah untuk mengejar dunia. Mengejar dunia. Nah, semana dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana fid dunya hamma, farraqallahu lahu shamla, wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, wa man kana fil akhirati niyatan, jama'a Allahu lahu shamla, wa ja'ala al-ghina fi qalbihi." Atas dunia wahiyar rogimah. Hadis yang agung kita cermati di antara dua jenis orang yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang niatan dia adalah dunia niatnya. Bangun di pagi hari langsung berpikiran bahwasanya bagaimana caranya mencetak dunia, mencetak harta, mencetak uang. Nah, apa kata Nabi SAW? Farraqallahu lahu syamla. Allah Subhanahu wa taala akan cerai beraikan urusannya. Waja'al faqra baina ainai, dan Allah menjadikan kemiskinan di depan matanya. Selalu yang ada di depan matanya adalah miskin. Dapat 1 juta kurang, dapat 10 juta kurang. Al-muhim, matanya selalu memandang kepada harta yang ada di depan dia. Miskin. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba. Dan tidak akan datang kepada dia perkara duniawi kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi dia. Karena perkara rezeki adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ajal adalah ketetapan. Allah sudah tetapkan segitu ya segitu. Kalau sedikit ya sedikit, kalau banyak ya banyak. Nah, tapi perhatikan tentang jenis orang yang kedua. Wa man kana fil akhirati niyyatan, barang siapa yang akhirat adalah cita-cita dia, jama'allahu lahu syamla. Allah akan gabungkan urusannya. Artinya seluruh masalahnya Allah yang tutupi, seluruh kekurangannya Allah yang penuhi, seluruh urusan baik itu keluarganya dia, tempat tinggal dia, kendaraan dia, Allah yang akan urusi. Ketika akhir cita-cita dia. Lanjutkan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala al-ghina fil qalbi, dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Kekayaan di sini bukan dinilai dengan harta yang banyak, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta benda duniawiya, namun kekayaan adalah merasa cukup di dalam hati. Dapat 1000 alhamdulillah, dapat 2000 alhamdulillah. Nah, kemudian ditutup lagi dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atathu dunya wa hiya raghibah. Dalam keadaan demikian akan datang kepada dia dunia, namun dia dunia tersebut yang mencari dia. Dunia tersebut yang datang kepada dia. Meskipun tidak dicari, dunia akan datang. Kata perkataan sebagian ulama bahwasanya rizku itu ada dua. Rizkun tatlubu wa rizkun yatlubuk. Rizki yang engkau cari dan rizki yang mencari engkau. Dan rezeki ada dua dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang butuh kita cari. Rezeki juga terkadang kita tidak cari, datang sendiri. Namun dari hadis yang barusan kita baca, barakallahu fikum, yang menggambarkan tentang dua jenis orang, bagaimana tentang satunya celaka karena cita-cita dia adalah dunia, satunya bahagia dunia dan akhirat karena cita-cita dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dunia di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah berikan kepada siapa yang dia cintai. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, enggak mungkin Allah mendalantarkan kita. Satu hal yang perlu kita camkan, bahwasanya ketika Allah telah mencintai kita, wallahi Allah tidak akan membiarkan kita terlantar. Ini sempat yang kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini dari judul bab, kemudian 2 dalil, 1 ayat dan 1 hadis. Masa itu sudah kita akan ambil waktu. Tapi sini ada